TensorFlow adalah platform pembelajaran mesin end-to-end open source yang dikembangkan oleh tim Google Brain. Platform ini menyediakan serangkaian alat, library, dan sumber daya komunitas yang komprehensif bagi para peneliti dan pengembang untuk membangun dan menerapkan aplikasi machine learning dan deep learning. Pertama kali dirilis pada tahun 2015, TensorFlow telah menjadi salah satu framework yang paling banyak digunakan untuk pengembangan AI, terutama dalam jaringan neural dan tugas pembelajaran mendalam. Pada intinya, TensorFlow memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan dan menjalankan grafik komputasional, serangkaian operasi atau node yang terorganisir dalam struktur grafik, sehingga sangat cocok untuk komputasi matematika dan operasi numerik kompleks, terutama yang terlibat dalam pelatihan model pembelajaran mesin. Asal-usul TensorFlow. TensorFlow berasal dari library AI internal Google yang disebut DistBelief, yang digunakan untuk mendukung penelitian pembelajaran mendalam berskala besar. Meskipun DistBelief canggih, ia juga kompleks dan kaku. Untuk membuat teknologi mereka lebih mudah diakses dan modular, Google menciptakan TensorFlow sebagai framework fleksibel yang dapat digunakan di berbagai lingkungan penelitian dan produksi. Sejak dirilis di bawah lisensi open source Apache 2.0, TensorFlow telah berkembang pesat berkat kontribusi dari komunitas global dan kini didukung oleh seluruh ekosistem alat dan ekstensi. Cara kerja TensorFlow. TensorFlow beroperasi pada sistem grafik komputasi, di mana setiap node dalam grafik merepresentasikan operasi matematika dan setiap sisi merepresentasikan tensor, yaitu array data multidimensi. Arsitektur ini memungkinkan TensorFlow untuk menangani komputasi numerik skala besar secara efisien dan mendukung eksekusi CPU dan GPU atau bahkan TPU. Ada dua mode operasi utama, yaitu mode grafik. Mode tradisional di mana kita mendefinisikan seluruh grafik komputasi terlebih dahulu, lalu mengeksekusinya. Mode ini efisien dan portable, jadi sangat ideal untuk penerapan. Eager execution. Mode yang lebih interaktif dan intuitif yang mengevaluasi operasi secara langsung, sehingga memudahkan proses debug dan eksperimen. TensorFlow mengabstraksi kompleksitas paralelisme, optimasi, dan manajemen memori, sehingga pengembang dapat fokus membangun dan melatih model mereka. Tensor dan data flow. Inti dari TensorFlow adalah konsep tensor, yang merupakan generalisasi vektor dan matriks ke dimensi yang lebih tinggi. Tensor adalah blok penyusun data dalam TensorFlow, dan segala sesuatu, mulai dari data masukan, parameter model, hingga prediksi keluaran, direpresentasikan sebagai tensor. Nama TensorFlow sendiri berasal dari gagasan tensor yang mengalir melalui grafik komputasional. Arsitektur berbasis alirannya sangat ampuh untuk membangun dan mengeksekusi model pembelajaran mesin yang kompleks, terutama ketika menangani data berdimensi tinggi seperti gambar, video, dan sekuens. Komponen inti TensorFlow. TensorFlow mencakup beragam alat dan library, tetapi beberapa komponen inti menonjol sebagai komponen penting, seperti TensorFlow Core. Ini adalah API tingkat rendah yang memberi pengguna kendali penuh atas pembuatan model, operasi, dan grafik komputasi. API ini canggih dan fleksibel, tetapi lebih kompleks, umumnya digunakan oleh peneliti atau pengembang tingkat lanjut yang membangun algoritma khusus. Keras API. Keras adalah API tingkat tinggi yang terintegrasi ke dalam TensorFlow untuk menyederhanakan pembuatan model. API ini memungkinkan pengguna untuk membuat prototipe dan membangun jaringan neural dengan cepat melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif. Keras mendukung semua operasi inti TensorFlow sekaligus menyembunyikan sebagian besar kode boilerplate. TensorBoard. TensorBoard adalah alat visualisasi bawaan TensorFlow. Alat ini membantu pengembang memantau metrik pelatihan seperti kerugian dan akurasi, memvisualisasikan arsitektur model, menganalisis distribusi bobot, dan melacak performa dari waktu ke waktu. TensorFlow Hub. Ini adalah repositori model dan komponen pralatih yang dapat dengan mudah diintegrasikan oleh pengembang ke dalam proyek mereka sendiri, memungkinkan pembelajaran transfer dan eksperimen cepat.
TensorFlow Lite dirancang untuk perangkat seluler dan tertanam. TensorFlow Lite memungkinkan model berjalan secara efisien di platform Android, iOS, dan IoT dengan mengoptimalkan latensi rendah dan ukuran kecil. TensorFlow.docjs, versi JavaScript dari TensorFlow yang memungkinkan dan developer membangun dan menerapkan model ML langsung di browser atau di Node.js. Hal ini membuat ML dapat diakses oleh developer web dan memungkinkan aplikasi real-time di sisi klien. TensorFlow Extendx. TFX adalah platform menyeluruh untuk menerapkan pipeline machine learning produksi. Platform ini mencakup komponen untuk validasi data, penyajian model, dan pelatihan berkelanjutan, sehingga ideal untuk penerapan skala perusahaan. Pelatihan dan inferensi di TensorFlow. Melatih model di TensorFlow melibatkan pemberian data, penyesuaian parameter internal seperti bobot dan bias, serta meminimalkan fungsi kerugian dengan menggunakan algoritma optima seperti Stochastic Gradient Descent atau AADAM. TensorFlow sendiri menyediakan banyak fungsi dan utilitas untuk menangani pemuatan dan prapemrosesan dataset, mendefinisikan model dengan lapisan ataupun fungsi custom, menentukan fungsi kerugian dan metrik, mengonfigurasi pengoptimal, serta menjalankan loop pelatihan dan panggilan balik. Semua ini tentu saja membuat proses pelatihan jadi lebih efisien dan terstruktur. Setelah modelnya dilatih, inferensi adalah proses menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi pada data baru yang sebelumnya belum pernah dilihat. TensorFlow memudahkan ekspor model dan penggunaannya untuk inferensi di berbagai platform, mulai dari server cloud sampai aplikasi seluler. Contoh penggunaan TensorFlow. Fleksibilitas dan skalabilitas. TensorFlow benar-benar telah mendorong adopsinya di berbagai domain, seperti pemrosesan gambar dan video. TensorFlow banyak digunakan dalam tugas-tugas computer vision seperti deteksi objek, klasifikasi gambar, segmentasi, dan pengenalan wajah. Natural Language Processing atau NLP. Aplikasinya meliputi analisis sentimen, penerjemahan mesin, chatbot, dan pemodelan bahasa menggunakan arsitektur seperti RNN, LSTM, dan juga transformer. Speech Recognition. TensorFlow mendukung model yang dapat mentranskripsi audio, mengenali perintah lisan, atau menghasilkan ucapan sintetis. Analisis deret waktu. Ini biasanya digunakan dalam peramalan keuangan, deteksi anomali, dan juga pemeliharaan prediktif. Kesehatan dan genomik. Diterapkan dalam diagnosis penyakit, analisis citra medis, dan penemuan obat menggunakan pembelajaran mendalam, robotika, dan sistem otonom. Digunakan dalam sistem kontrol, persepsi, serta modul pengambilan keputusan pada mobil swakemudi dan robot industri. TensorFlow vs Framework Lane. TensorFlow sering dibandingkan dengan framework pembelajaran mesin lain seperti PyTorch, MXNet, dan Theano. Meskipun masing-masing punya kelebihan, TensorFlow dikenal karena kesiapan produksi, alat penerapan yang andal, terutama dengan TensorFlow Serving dan TFX. Kompatibilitas lintas platform, dari web, TFJS, hingga seluler, TF Lite, hingga perusahaan. Ekosistem komprehensif. Semua hal mulai dari eksperimen hingga penerapan disertakan. Adopsi komunitas dan industri. Didukung oleh Google dan digunakan secara luas di dunia akademis dan industri. Namun, PyTorch telah mendapatkan popularitas karena grafik komputasinya yang dinamis dan kemudahan penggunaannya, terutama dalam penelitian. TensorFlow telah mengatasi beberapa masalah ini dengan eager execution dan integrasi keras yang lebih ketat. Ekosistem TensorFlow. Kekuatan TensorFlow itu tidak hanya terletak pada library intinya saja, tetapi juga pada ekosistemnya yang kaya, yang mendukung seluruh siklus hidup machine learning. TF Data, pipeline input yang efisien. TF Hub, model yang telah dilatih sebelumnya. TF Lite, penerapan Edge. TF Serving, penyajian model dalam produksi. Add-ons, fitur yang disumbangkan komunitas. TF Learn, Sonnet, Estimator,
pustaka tambahan untuk kebutuhan spesifik. Ekosistem ini memastikan TensorFlow dapat digunakan mulai dari pembuatan prototipe hingga ke tahap produksi dengan alat yang memang dirancang khusus untuk setiap tahapannya. Jadi, TensorFlow adalah platform serbaguna dan tangguh yang telah mengubah cara model pembelajaran mesin dikembangkan dan diterapkan. Baik kita seorang pemula yang bereksperimen dengan jaringan neural atau perusahaan yang ingin mengoperasionalkan AI dalam skala besar, TensorFlow menyediakan alat dan fleksibilitas untuk mendukung tujuan kita. Kombinasi performa, skalabilitas, dan ekosistemnya yang tangguh telah menjadikan TensorFlow sebagai landasan pengembangan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan modern.